Kalian tahu nggak, Indonesia itu calon anggota negara-negara OECD, negara-negara makmur. Itu anggotanya negara Eropa dan negara-negara yang sangat kaya sekali. Dan di negara seperti itu tidak boleh ada lagi antrean bahan-bahan kebutuhan pokok termasuk energi kayak LPG 3 kg itu. Antrian seperti itu hanya boleh terjadi ketika negara dalam keadaan transisi dari komunis menjadi market ekonomi. Cina misalnya dulu ngalamin kan, ketika dulu hanya ada pakaian kain untuk berpakaian gaya Mao itu, atau Rusia kesulitan untuk mendapatkan roti. Kita dari peralihan orde lama ke orde baru, kita kesulitan dapat beras, dapatnya gandum, antri, dan kita juga masih mengalami antrian minyak goreng dan lain sebagainya. Kemarin itu kita ngantri untuk mendapatkan gas masyarakat kita. Dan saya baca itu beritanya di sosial media. Saya tanya juga sama AI. Kan lagi rame nih DeepSeek. Saya tanya sama DeepSeek, saya tanya sama yang lain-lain. Benarkah masyarakat Indonesia tengah kesulitan mendapatkan LPG? Jawabannya adalah benar. Masyarakat miskin Indonesia tengah kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Masyarakat miskin. Saya lihat di YouTube, di TikTok, video-videonya, kelihatan sekali masyarakat yang membutuhkan itu adalah para pelaku usaha UMKM, ibu-ibu rumah tangga. Kasihan kan mereka. Ini negara yang katanya kaya, pertumbuhan ekonominya salah satu tertinggi di dunia. Tidak boleh terjadi seperti ini. Ini namanya manajemen yang kurang baik. Jadi kita harus tata ini semua. Tidak boleh lagi terjadi. Di negara-negara anggota OECD, orang boleh antri. Tapi antrinya apa sih? Yang mereka antri itu untuk membeli iPhone terbaru, sepatu merek tertentu. Itu sudah gaya hidup, sudah negara kaya namanya. Artinya kita ini pura-pura kaya kalau kita seperti ini. Beruntung Presiden Prabowo kemudian segera mengambil alih dan kemudian memutuskan bahwa itu bisa lagi dibeli di eceran. Eceran tidak bisa dilewatin. Kalau kita belajar marketing sih kita tahu itu sekarang gerakannya makin convenient. Masyarakat ingin mendapatkan dari tempat terdekat. Lalu kemudian ada masalah komunikasi kelihatannya. Dan saya tanya sama AI, sudah belum sih dilakukan komunikasi? Ternyata sudah. Tapi setelah saya pelajari, ini namanya komunikasi 1.0. 1.0 itu adalah ketika kita komunikasi, kita tanya sama orang, kamu udah kirim belum buku yang saya minta ke sana? Sudah. Dan kalau itu asisten saya marahin. Kamu nggak boleh jawab begitu. Harusnya kamu jawabnya, sudah diterima Pak, dan sudah dibaca. Jadi komunikasi itu tidak cukup hanya sudah menyampaikan, tapi juga sudah diterima, kemudian sudah dimengerti, dan kemudian sudah dibaca. Apakah masyarakat kita untuk membeli LPG itu sudah menyerahkan KTP? Kan belum. Karena membeli sekarang itu harus pakai KTP, berarti ada pencatatannya. Jadi pastikan sistem ini siap betul-betul, baru kemudian aturan baru dijalankan. Lalu kemudian saya membaca juga ucapan-ucapan di sejumlah sosial media. Ada yang bertanya, tahu nggak apa bedanya antara kepemimpinan di negara seperti negara Indonesia dengan negara yang tempat saya tengah bekerja ini, di Eropa? Mereka bilang begini, di sini banyak orang bodoh tapi pemimpinnya pintar-pintar. Sedangkan di Indonesia itu lebih banyak orang pintarnya daripada orang bodohnya. Tapi bedanya adalah di negara-negara tempat mereka sekolah dan bekerja itu, mereka kemudian memilih satu orang pintar yang didapat itu untuk memimpin 100 orang bodoh. Sedangkan di negara Anda, kata orang itu, di negara Anda itu justru dicari adalah satu orang bodoh untuk memimpin 100 orang pintar. Saya nggak mengerti ini ditujukan kepada siapa. Tapi jangan dong seperti itu. Pak Presiden harus memilih orang-orang yang capable, orang-orang yang bisa menggerakkan ekonomi kita. Sayang kalau negara yang kaya ini ternyata tidak digerakkan dengan lebih baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Stay relevant.